Halo semuanya, baik lagi bersama saya di analisa teknikal saham harian. Oke, jadi untuk hari ini ISG kita berhasil menguat ya di zona hijau. Dari sesi satu sampai kedua ya dia terus tertahan di zona hijau. Dan pada hari ini ISG kita naik hingga plus 0,61% ya. Nah, kita kalau lihat dari pergerakan harganya nih ISG kita pantul ya, dia tertahan di atas level supportnya yaitu di sekitar 5.956 di sini. Terus saat ini harganya masih tertahan di atas level support ini ya. Nah, walaupun harganya nih kalau saya lihat tertahan di atas level support ya, tapi kita lihat bahwa secara pergerakan harga nih harganya masih di bawah MA20 ya, yaitu garis uptrend dari trendline pergerakan sekuritasnya ya. Jadi kalau menurut saya kalau kita lihat dengan pergerakan harga ini kenaikan-kenaikan kalau misalkan dia masih di bawah MA20 atau masih di bawah resist, itu biasanya kita masih anggap sebagai technical rebound ya dari suatu sekuritas ya. Jadi untuk saat ini memang masih bagus, maksudnya menunjukkan bahwa harganya dia tertahan di level support, sehingga itu menunjukkan bahwa IHSG kita mungkin akan maksudnya berhenti ya turunnya pas tertahan di level support ini, tetapi itu belum terlalu solid menunjukkan bahwa IHSG kita akan naik ya. Menurut saya menjadi titik penentuannya itu di garis MA20 dan di masa market yang masih volatilitas ya, volatilitasnya masih arahnya masih kurang jelas, masih naik atau turun. Untuk saat ini baiknya kalian kalau entry atau gimana ya, anggap untuk bagian sebagai trading ya. Jadi kalau untuk saya, menurut saya ini kalau kita lihat secara pergerakan harga, harganya saat ini sedang pantul di level support. Target kenaikan untuk IHSG di target dekatnya itu adalah di garis MA20 ya, yaitu bakal kemungkinan besar mungkin akan di sekitar MA20-nya ya mungkin di sekitar 6.030 ya untuk kenaikan IHSG ya. Dan dari sana kita baru ntar akan menentukan apakah IHSG kita bisa break MA20-nya dan untuk ngetes ulang level resistnya di 6.067 atau justru dia tertahan di bawah MA20 yang itu dimana menjadi indikasi bahwa IHSG kita masih ada potensi untuk koreksi ya, yaitu untuk koreksi kembali ngetes ulang level supportnya ya, yaitu di 5.956 ya. Nah, itu secara pergerakan harga. Nah, tapi kalau kita lihat dari pergerakan teknikalnya dari IHSG, ini kita lihat bahwa secara MACD ini ada tanda-tanda dia mulai nanjak ya, MACD-nya udah mulai nanjak. Dan kalau kita lihat dari relative strength index-nya sebenarnya dengan penurunan yang cukup drastis dari minggu lalu ya, ini kita lihat bahwa sebenarnya RSI-nya masih cukup tertahan ya dari yang video-video sebelumnya. RSI masih tertahan di atas sekitar 40-an ya, 42 ya. Dimana kalau menurut saya biasanya untuk osilator range 40 sampai 50 tuh masih bisa dibilang sebagai range bullish dari pergerakan sekuritas ya. Nah, nah, ini kita lihat dengan time frame per day ya. Nah, dari time frame per 4 jam ya, ini kita lihat bahwa memang RSI IHSG kita memang cukup tertahan ya. Ini kita lihat RSI-nya cukup tertahan di sekitar 39, terus saat ini titik rendahnya ini sudah mulai nanjak ya. Ini awalnya di 41 dan saat ini di 46 ya. Titik ketinggiannya pun juga pelan-pelan dia sudah mulai nanjak, dan dengan time frame per jamnya pun juga sama ya. Ini kita lihat semenjak dia mulai turun, ini turunnya bahkan menyentuh level oversold, tetapi sebenarnya nggak terlalu ya. Ini kita lihat RSI-nya masih di sekitar level 29, terus dia sekarang sudah mulai nanjak ya. Ini kita lihat titik ketinggian dari RSI-nya sudah lebih tinggi dari sebelumnya, dan titik rendahnya pun juga lebih tinggi daripada sebelumnya. Overall tren dari pergerakan RSI-nya memang nanjak sehingga saat ini IHSG kita pantul di level supportnya ya. Nah, jadi secara kesimpulan overall kita lihat bahwa IHSG kita masih tertahan di level support, tetapi untuk target kenaikan selanjutnya menurut saya itu di garis MA20. Dan kalau misalkan ternyata IHSG kita bisa break MA20, itu baru membuka ruang untuk IHSG kita kembali ke uptrend channelnya yang sebelumnya, yaitu saat dia break MA20-nya dan mulai tertahan di atas MA20 ya. Oke, itu jadi untuk update untuk pergerakan IHSG, dan selanjutnya mungkin saya akan sesuai request Asri ya.
Oke, nah jadi, untuk Asri ini kalau kita lihat secara pergerakan harganya ini, saat ini harganya masih di bawah MA20-nya, MA20 ya. Ini kita lihat dia sempat break, MA20, terus dia koreksi, ngetes MA20, terus dia nanjak ke atas lagi ya, bahkan sampai break level resist, tetapi ternyata dia langsung turun kembali ya, turun kembali di bawah MA20, sempat dia melakukan technical rebound dari level supportnya, terus dia ngetes level MA20, tetapi dia gagal untuk break MA20-nya. Dia baru mendekati MA20 tapi dia turun kembali ya. Sehingga kalau kalian lihat seperti kondisi seperti ini di mana dia nggak bisa break MA20-nya, ini membuka ruang untuk dia koreksi ya, dan akhirnya memang dia ternyata koreksi lebih dalam ya, bahkan break level supportnya di 165 ya. Saat ini harganya di sekitar 160 ya, mendekati level, maksudnya baru break level supportnya dan berkisaran di sekitar level supportnya di 165 ya. Nah, kalau kita lihat secara pergerakan harga, memang Asri ini saat ini memang sedang mengalami downtrend ya, di bawah MA20-nya dan break level supportnya. Nah, kalau kita lihat dari MACD-nya ini sebenarnya yang cukup menarik ya dari pergerakan MACD ya. Ini kita lihat MACD-nya dia overall masih bisa dibilang sama ya, minus 2 histogram minus 2, di sini juga minus 2. Walaupun kita lihat bahwa harga Asri ini dia turun lebih dalam ya, dari awalnya di sini dia turun lebih dalam di 160 ya. Nah, kita lihat dari garis MACD-nya ini sebenarnya ada tanda-tanda dia naik ya. Dari awal nih kita lihat sini garisnya di sini, dan penurunan saat ini garisnya di sekitar sini ya. Jadi emang ada tanda-tanda bahwa penurunan dari Asri ini sudah mulai melemah ya. Kita lihat sendiri secara pergerakan harga pun tanpa kita melihat MACD juga sudah terlihat bahwa penurunannya juga enggak sedrastis dari sebelumnya ya. Dari awalnya diturun sampai 165, saat ini turun ke 160 ya. Jadi emang penurunannya sudah mulai melemah kembali ya. Nah, oh ya maaf, ini kita ganti dulu ke Money Flow Index. Dan untuk money flow index-nya mungkin juga bisa terlihat ya, sama ya, bullish divergence-nya ini kita lihat saat dia menyentuh di level sini, money flow index di 26, saat ini turun lebih dalam lagi, tapi saat ini money flow index-nya justru masih di 51 ya, bahkan masih relatif sangat tinggi ya. Overall kalau kita lihat ini sebenarnya ini menunjukkan ada tanda-tanda bullish divergence dari pergerakan Asri ya. Jadi kalau menurut saya cukup menarik ya, walaupun ini sebenarnya kalau kita lihat dari ini pergerakan harganya ini dia sempat tembus break level supportnya ya, sehingga kalau misalkan kalian entry di level support dan saat ini sedang break lebih dalam ya, jadi emang cukup sulit ya, maksudnya penurunannya ternyata lebih dalam daripada level support ya sebelumnya ya. Kita lihat dengan maaf. Nah, kita lihat dengan time frame per 4 jamnya juga sama, ini ada tanda-tanda dia mulai nanjak ya dengan time frame per 4 jamnya. Overall saat ini money flow index masih di level 37 ya, masih cukup rendah. Dan kalau kalian lihat dengan time frame per jamnya pun juga sama ya, per jamnya juga tanda-tanda dia nanjak. Saat ini money flow index di level 42 ya. Jadi kalau menurut saya mungkin entry pas di sini juga bisa dibilang oke ya. Soalnya ini kita lihat bahwa harganya cukup tertahan di sekitar ini 160 dengan pas di osilatornya cukup rendah ya, di money flow index di 2,57 ya. Jadi emang level yang sangat oversold. Jadi kalau menurut saya entry di sini juga cukup menarik, dan mungkin untuk target kenaikannya kalau menurut saya kalau misalkan bullish divergence ini terkonfirmasi dari MACD dan juga money flow index-nya, targetnya itu adalah dengan kenaikannya di level resist dan juga di level MA20-nya ya, yaitu menjadi target kenaikan dari Asri. Oke, jadi itu untuk Asri, dan selanjutnya kita akan ada yang sesuai request juga, yaitu GJTL ya. Ya, ini bisa dibilang adalah saham emitennya Pak Lo Keng Hong ya. Salah satu value investor terbaik di Indonesia. Dan untuk saat ini sebenarnya kalau untuk saham-saham value investing ya sebenarnya analisa teknikal nggak terlalu cocok ya. Soalnya kalau Pak Lo Keng Hong sendiri pasti juga nggak bakalan menganalisa pergerakan teknikalnya, dan lebih mengandalkan valuasi harga dan juga fundamental dari GJTL ya. Nah, kita ketahui bahwa fundamental GJTL di masa pandemi ini juga cukup baik, ada perbaikan dari laporan keuangannya, dan juga secara value pun GJTL masih tergolong cukup murah ya. Nah, oke.
Itu untuk sekilas, background dari GJTL dan selanjutnya kita langsung analisa dari pergerakan teknikalnya ya. Nah, untuk pergerakan teknikalnya ini, bisa dibilang mirip seperti ASRI ya, yang awalnya dia sebelumnya dia sempat, naik di atas EMA 20, tapi dia sudah pelan-pelan dia mulai turun di bawah EMA 20 dan tertahan di bawah EMA 20 ya. Dan saat ini kalau kita lihat secara pergerakan harganya, dia terus mengalami penurunan dan mulai berkisaran di sekitar level resist dan juga support di sekitar 690 dan juga 835 sebagai level resistnya ya. Jadi kalau menurut saya untuk saat ini GJTL sedang mengalami downtrend. Kita lihat garisnya pun juga sama ya, garisnya terus mengalami penurunan dan juga money flow index-nya juga mengalami penurunannya. Trennya ini kita lihat titik ketinggiannya juga mengalami penurunan ya. Jadi emang overall emang tren GJTL ini lagi turun. Kita lihat dengan time frame per 4 jamnya. Nah, untuk per 4 jamnya dengan penurunan dia saat ini di level ini sebenarnya ini penurunannya juga sudah cukup tertahan ya. Soalnya ini kita lihat osilatornya juga menyentuh level yang sangat rendah. Ininya pun juga sudah ada tanda-tanda dia mau melakukan golden cross dari pergerakan MACD-nya ya. Nah, untuk per jamnya mungkin lebih jelas terlihat ya, nih kita lihat menyentuh di sini, naik sedikit terus dia turun di sini lagi. Money flow index juga sudah mulai pelan-pelan dia mulai naik. Tetapi yang kalian perlu waspada ini adalah dari GJTL. Dengan kenaikan money flow index per jamnya ini kita lihat ya, money flow index-nya dia mulai nanjak sampai menyentuh level 61, harganya tapi nggak terlalu bergerak ya. Dia harganya nggak terlalu bergerak naik. Jadi justru dia hanya bertahan di sekitar level supportnya di sini ya, support minornya di antara segini ya. Jadi kalau menurut saya secara teknikal memang saat ini GJTL sedang cukup tertahan ya. Jadi baiknya kalau misalkan kalian mau entry sebagai trading, kalau saran saya mungkin kalian bisa entry di level supportnya itu di garis EMA 200, garis putih ini, atau mungkin di garis level support selanjutnya yaitu di 690 terlebih dahulu ya, untuk saham GJTL gitu ya. Oke, jadi jadi itu ya untuk, analisa, GJTL, tetapi ini kan, biasanya nih kalau untuk saham mungkin saya sempat jelaskan juga ya. Jadi untuk saham-saham emitennya Bapak Lo Keng Hong tuh biasanya memang naiknya tuh naik 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 turunnya tuh gimana ya, naiknya tuh dia biasanya nggak terlalu pesat ya dibandingkan emiten-emiten lain yang mungkin lebih ngehit seperti contohnya Agro atau BRIS, dan yang lain. Tetapi kalau secara value sebenarnya GJTL ini, memang, tergolong relatif masih cukup murah ya, berdasarkan laporan keuangannya. Jadi mungkin, kalian bisa menjadi maksudnya, hal tersebut bisa menjadi pertimbangkan juga, soalnya walaupun saat ini memang GJTL sedang mengalami penurunan, menurut saya dan juga, apalagi ya ini kan analisanya Pak Lo Keng Hong ya, menurut saya juga maksudnya, pasti, beliau lebih berpengalaman. Untuk saham-saham yang, value-nya lagi agak rendah, kemungkinan besar dalam jangka menengah dan juga jangka panjangnya, GJTL prospeknya masih cukup baik ya. Oke, jadi untuk video kali ini sekian saja. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bell di sebelahnya, supaya kalian selalu terupdate dan ternotifikasi dengan video-video yang saya akan upload setiap harinya. Sekian dari saya, terima kasih.